Perkenalkan, nama saya Birifki dengan nomor WP 1913 ataupun 191303 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Birul Langit Pabiori Ramadewa dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang. Perkenalkan, saya Dalila Ziva Maharani dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Andri Rilda Putra dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama saya Hamzah Abdil Arif dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Lemi Syara dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya M. Ghazi Al-Ghafari dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Syauki dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Najla Amelina Rafadila dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rehan Gusnanda dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ridho Afan dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana Putar dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Sanal dan Sabdi dari jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan. Saya Taufik Hidayat dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Saya Zahran Fikri dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini kami akan membicarakan tentang apa itu komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis teknologi yang menggunakan proses qubit, yaitu sistem yang lebih canggih dibandingkan komputer biasa. Qubit ini memungkinkan penggunaan transistor bernilai 1 atau 0 secara bersamaan. Jenis komputer ini banyak digunakan dalam berbagai jenis bidang dan industri, mulai dari keuangan, militer, intelijen, desain ruang angkasa, fusi nuklir, desain polimer, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, hingga pencarian big data dan manufaktur digital. Kemampuan komputer kuantum dapat memproses data jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik atau komputer biasa. Teknologi ini dapat mendukung pengolahan dan analisis data yang lebih akurat dan efisien. Keunggulan komputer kuantum yaitu memiliki kemampuan akses yang lebih cepat dibandingkan komputer klasik maupun superkomputer. Komputer kuantum dapat melakukan perhitungan dalam 200 detik, sedangkan komputer tercepat di dunia membutuhkan waktu hingga 10.000 tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sistem algoritma kuantum dapat memecahkan masalah lebih cepat dan efisien dibandingkan jenis komputer lainnya. Kekuatan komputer kuantum tumbuh secara eksponensial. Meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun komputer kuantum mengonsumsi energi yang jauh lebih rendah. Beberapa contoh perusahaan yang menggunakan komputer kuantum diantaranya yaitu ada IBM, Microsoft, Google, D-Wave Systems, Alibaba, Nokia, Intel, Airbus, HP, Toshiba, Mitsubishi, SK Telecom, NEC, Raytheon, Lockheed Martin, DJI, Biogen, Volkswagen, dan Amgen. Dalam komputer kuantum, dikenal istilah quantum bit atau sering disingkat dengan qubits. Jika satu bit ditentukan dari ada atau tidaknya arus, 0 atau 1, qubits ditentukan dari arah pergerakan partikel subatom. Arah perputaran partikel ini memiliki suatu posisi yang disebut dengan superposition, di mana setiap arahnya dapat dipresentasikan dengan bilangan yang berbeda. Mirip seperti bumi yang dikelilingi oleh satelit, arah satelit ini tidak hanya terbatas pada searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam saja, tapi juga bisa ke depan, ke belakang, ataupun ke arah di antara yang disebutkan di atas tadi. Akan tetapi, tantangan dalam mengembangkan komputer kuantum ini sangatlah besar. Ada banyak parameter yang dapat mengacaukan pengukuran ini, salah satunya gelombang elektromagnetik. Google mengklaim telah mengembangkan mesin komputer kuantum 72 qubit miliknya yang disebut CrystalCon. Komputer kuantum ini masih jauh dari kata stabil karena hanya mampu mempertahankan kuantum microstep tidak sampai 1 detik. Ini berarti segala proses data harus selesai dalam waktu kurang dari itu. Proses data yang panjang tidak mungkin berjalan dengan benar apalagi untuk penyimpanan data.